Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Teori-teori perkembangan. Teori psikodinamika ini ada 2 ahli yang membawa tentang teori psikodinamika. Yang pertama yaitu teori Sigmund Freud. Sigmund Freud menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen. Yang pertama, ID, ego, dan superego. ID ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya jika tidak terkendalikan. ID akan menempatkan individu dalam konflik mendalam dengan orang lain dan masyarakat. Unsur kedua dari struktur kepribadian adalah ego. Ego yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran dan pikiran sehat yang berusaha membantu ID menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Ego bekerja menurut prinsip realitas. Unsur ketiga dari struktur kepribadian adalah superego. Superego berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi dan model orang tua, serta dari masyarakat. Superego mewakili nilai-nilai sosial yang tergabung dalam struktur kepribadian dari individu. Ini menjadi kata hati yang berusaha mempengaruhi perilaku untuk menyesuaikan diri dengan harapan-harapan sosial. ID dan superego sering bertentangan, menyebabkan kesalahan, kegelisahan, dan gangguan. Menurut Freud, salah satu cara orang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan atau defensive mechanism, yang merupakan alat yang dapat mengubah realitas yang ada dengan tujuan untuk memperkecil sakit jiwa atau fisik pain. Menurut Freud ada beberapa mekanisme pertahanan diri. Yang pertama, repression atau penekanan. Yang kedua, regression atau kemunduran. Yang ketiga, sublimation. Yang keempat, disciplination atau pergantian. Yang kelima, reactive information atau pembentukan reaksi. Menurut Freud, mekanisme pertahanan yang paling kuat dan paling meresap atau the most powerful and pervasive adalah represi bekerja menolak dorongan-dorongan ID yang tidak diinginkan di luar kesadaran dan kembali ke pikiran tidak sadar. Represi adalah landasan dari semua mekanisme pertahanan. Oke, kita ke ahli yang kedua, yaitu teori menurut Erik Erikson. Erik Erikson merupakan penganut teori psikodinamika atau psikoanalisis dari Freud. Erikson menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar-dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan keperluasan metodologi. Yang pertama, tahapan perkembangan psikososial. Ada 2 hal yang menjadi perhatian bersama dalam mencermati perkembangan psikososial ini. Yang pertama, walaupun tiap individu melewati tahapan perkembangan sosial yang sama, namun tiap budaya mempunyai cara sendiri untuk menguatkan dan mengarahkan perilaku individu setiap tahapannya. Yang kedua, budaya dapat berubah seiring dengan waktu dengan adanya kemajuan teknologi, pendidikan,
urbanisasi, dan perkembangan lain yang membuat budaya harus berubah dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan masyarakat dan kebutuhannya. Ada 8 tahapan perkembangan psikoseksual sepanjang siklus kehidupan manusia dijelaskan secara rinci. Yang pertama, kepercayaan vs ketidakkepercayaan atau basic trust vs mistrust. Dalam periode ini yaitu 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, otonomi vs rasa malu dan ragu-ragu atau otonomi vs shame or doubts. Periode perkembangannya tahun kedua. Yang ketiga, inisiatif vs rasa bersalah atau inisiatif vs guilt. Periode perkembangannya 3 sampai 5 tahun. Yang keempat, tekun vs rasa rendah diri atau industri vs inferiority. Periode perkembangannya 6 tahun sampai pubertas. Kelima, identitas dan kebingungan identitas atau identities vs identity confusion. Periode perkembangannya remaja sampai 10 atau 20 tahun. Yang keenam, keagraban vs keterkucilan atau intermediate vs isolation. Periode perkembangannya 20 sampai 30 tahun. Yang ketujuh, bangkit vs tetap atau mandek atau generativity vs stagnation. Periode perkembangannya 40 sampai 50 tahun. Kedelapan, keutuhan dan keputusasaan atau interrogation vs desperate. Periode perkembangannya di atas usia 60 tahun. Yang B yaitu penekanan pada identitas. Erikson selalu menekankan bahwa individu selalu mencari identitas pada tiap tahapan perkembangan. Setiap tahapan individu akan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan dia, yaitu seperti siapa aku? Bila proses pencarian identitas diri berjalan dengan baik, maka untuk tahapan perkembangan selanjutnya akan semakin kuat, walaupun akan tetap mencapai puncak krisis pada masa remaja. C. Perluasan metode psikoanalisis. Menurut Erikson, dalam mempelajari individu ada 3 metode baru yang dapat digunakan dalam mempelajari perkembangannya. Yang pertama, observasi langsung. Yang kedua, perbandingan cross-kultural dan sejarah psikologis. B, yaitu teori behaviorisme dan belajar sosial. Behaviorisme itu ahlinya yaitu Bruce Frederick Skinner. Ia menyatakan bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Behavioris menekankan studi ilmiah tentang tahapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Menurut aliran behavioris, karena lingkungan yang berperan menguatkan perilaku tersebut sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya seperti teman, anggota keluarga, serta masyarakat. Oleh karena itulah, behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan dapat diubah-ubah sesuai pengalaman hidup yang didapatkan individu serta adanya penguatan dari lingkungan. Yang kedua, teori belajar sosial. Dalam teori ini ahli dalam teori ini yaitu Albert Bandura. Teori ini menekankan perilaku lingkungan dan faktor kognitif sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja, sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, manusia mempunyai otak yang
dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Lebih lanjut, Bandura memperjelas teori lebih mendalam dengan menamakan teori belajar sosial kognitif. Bandura sangat yakin bahwa perilaku seseorang itu merupakan hasil dari mengamati perilaku orang lain. Dengan kata lain, secara kognitif, perilaku individu itu mengadopsi dan perilaku orang lain. Yang ketiga yaitu teori humanistik. Pandangan humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi sepenuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Ada 3 tokoh terkemuka psikologi humanistik adalah yang pertama yaitu Charlotte Burger dari tahun 1893 sampai 1974. Burger itu mengemukakan teori tahap perkembangan. Charlotte Burger, seorang psikolog Wina, adalah ketua pertama dari Asosiasi Psikologi Humanistik. Burger menolak anggapan dari para psikoanalis bahwa pemulihan homeostasis psikologis atau keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Menurut teori Burger, tujuan real atau nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Ada 5 fase menurut Burger. Fase pertama 0 sampai 15 tahun. Pertumbuhan psikologis progresif anak di rumah hidup berpusat pada kepentingan yang sempit seperti sekolah dan keluarga. Fase kedua 16 sampai 27 tahun. Pertumbuhan biologis lanjut, kedewasaan seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Fase ketiga 28 sampai 37 tahun. Stabilisasi biologis, periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak hubungan personal dan sosial. Fase keempat 48 tahun sampai 62 tahun. Kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi. Transisi ke fase ini ditandai oleh krisis psikologis periode introspeksi. Fase kelima yaitu 63 tahun sampai tahap selanjutnya. Penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, tapi meningkatkan dalam hobi, pencarian individu, periode retrospeksi, perasaan pemenuhan atau kegagalan. Yang kedua yaitu Maslow, teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi humanistik. Ia dilahirkan dalam keluarga Yahudi Ortodok di New York. Ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi dari Columbia University di tahun 1934. Maslow menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 kategori. Kebutuhan psikologis, kedua kebutuhan keamanan, ketiga kebutuhan akan cinta dan kepemilikan atau belongingness,
keempat kebutuhan penghargaan, dan kelima kebutuhan aktualisasi diri. Menurut pendapat Maslow, urusan pertama kita sebagai manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti makanan, air, perlindungan dari bahaya. Hanya jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kita bisa mengarahkan energi kita pada kebutuhan manusia yang lebih eksklusif, cinta, dukungan, dan belonging. Menurut Maslow, aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi yang merupakan puncak dari hidup. Ketiga, Roger, teori pertumbuhan personal. Carl Roger dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius di daerah Midwest dan menjadi pendeta Protestan yang lulus dari Union Theological Seminary di New York. Teorinya didasarkan pada prinsip humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Roger mengatakan bahwa tiap-tiap dari kita memiliki dua, self atau diri yang kita rasakan sendiri, I atau me yang merupakan persepsi kita tentang diri kita sesungguhnya, real self, dan diri kita yang ideal diinginkan, self ideal yang kita inginkan. Roger 1961 mengajarkan bahwa masing-masing dari kita adalah korban dari conditional positive regard, atau memberikan cinta, pujian, dan penerimaan jika individu mematuhi normal orang tua atau norma sosial yang orang lain tunjukkan kepada kita. Roger mengatakan bahwa jika kita memiliki citra diri yang sangat buruk atau berperilaku buruk, kita memerlukan cinta, persetujuan, persahabatan, dan dukungan orang lain. Kita memerlukan universal positive regard, atau memberikan dukungan dan apresiasi individu tanpa menghiraukan perilaku yang tidak pantas secara sosial. Bukan karena kita pantas mendapatkannya, tapi karena kita adalah manusia yang berharga dan mulia. Dengan itu semua, kita bisa menemukan harga diri kita dan kemampuan mencapai ideal self kita sendiri. Tanpa universal positive regard, kita tidak bisa mengatasi kekurangan kita dan menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Roger mengajarkan bahwa individu yang sehat, orang yang berfungsi sepenuhnya, adalah orang yang telah mencapai keselarasan antara diri dan real, atau real self, dan diri kecil yang diciptakan, diidamkan ideal self, suatu situasi yang menghasilkan kebebasan dari konflik internal dan kegelisahan. Jika ada penggabungan antara apa yang orang rasakan tentang bagaimana dirinya dan apa yang mereka inginkan, mereka mampu menerima dirinya menjadi diri sendiri dan hidup sebagai diri sendiri tanpa konflik. Keempat, teori kognitif. Piaget perkembangan kognitif. Jean Piaget 1896 sampai 1980 adalah psikolog perkembangan dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia. Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Ia menggunakan 5 term untuk mengabarkan dinamika perkembangan itu. Adaptasi adalah proses dengan mana anak-anak menyesuaikan pemikirannya untuk memasukkan informasi baru yang selanjutnya mereka mengerti. Piaget 2002 mengatakan bahwa anak-anak menyesuaikan diri dengan 2 cara. Yang pertama, asimilasi, berarti memperoleh informasi baru dan memasukkannya ke dalam skema sekarang dalam respon terhadap stimulus lingkungan yang baru. Yang kedua, akomodasi, meliputi penyesuaian pada informasi baru dengan menciptakan skema yang baru ketika skema lama tidak berhasil. Piaget menguraikan 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, sensorimotor, lahir sampai 18 tahun.
18 bulan. Belajar melalui perasaan, belajar melalui refleks, manipulasi bahan. Yang kedua, tahap praoperasional, 18 bulan sampai 6 tahun. Perilakunya ide mendasarkan, persepsinya menyamaratakan berdasarkan pengalaman terbatas. Tahap ketiga yaitu 6 tahun sampai 12 tahun. Operasional konkret. Perilakunya ide berdasarkan pemikiran, membatasi pemikiran pada benda-benda dan kejadian yang akrab. Tahap ketiga terakhir yaitu operasional formal, 12 tahun atau lebih. Berpikir secara konseptual, berpikir secara hipotesis. Kedua yaitu teori menurut Lev Vygotsky, lahir di Rusia pada tahun 1986. Lev Vygotsky menyatakan yaitu pembelajaran dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan sejak pertama kehidupan manusia. Seperti halnya Piaget, Vygotsky percaya bahwa banyak pelajaran yang terjadi ketika anak-anak bermain. Ia percaya bahwa bahasa dan perkembangan saling menambah satu sama lain. Salah satu perbedaan utama dalam pendekatan Piaget dan Vygotsky adalah Piaget membuktikan bahwa anak-anak memperoleh keuntungan dari eksplorasi dan penemuan yang diprakarsai sendiri dari metode-metode pengajaran yang merespon tingkat pemahaman mereka. Sementara Vygotsky menekankan peran orang dewasa dalam memimpin perkembangan, yaitu bukan hanya mencocokkan lingkungan perkembangan, melainkan juga membuat lingkungan di mana anak-anak dengan bantuan orang lain dapat memperluas dan meningkatkan pemahaman mereka saat itu. Yang kelima, teori menurut ekologi. Pokok teori ekologi yaitu yang Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengungkapkan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Itu dia ada pada skema. Yang kedua, peran terhadap perkembangan. Dalam spesifik teori ekologi, individu perkembangan dalam jaringan yang kompleks dari sistem yang saling berhubungan. Oleh karena itu, banyak sumber berperan dalam perkembangan tingkah laku. Selain faktor individual, faktor lingkungan seperti aktivitas pengasuhan dianggap sebagai salah satu determinan dari permasalahan tingkah laku bermasalah. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitasnya. Setiap lapisan lingkungan selalu bersifat dinamis, mempengaruhi pengaruh perkembangan individu. Terakhir, teori etologi. Lawrence 1903 sampai 1989 merupakan ahli etologi peraih hadiah Nobel. Meneliti pola-pola perilaku dari kawanan angsa dan menemukan bahwa anak angsa terlahir dari insting untuk mengikuti induknya. Etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi yang ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi apa yang penting untuk bertahan hidup dan melalui proses seleksi alam yang paling baik yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya. Lawrence menyebutkan proses ini sebagai imprinting.
yang meliputi perkembangan kasih sayang yang cepat pada benda pertama yang dilihat. Rawlings merupakan bahwa ada periode kritis tak lama setelah penetasan selama mana printing akan terjadi. Yang kedua, bonding dan attachment theories. Bonding pembentukan hubungan yang erat antara seseorang dan seorang anak. Attachment teori deskripsi dari proses dengan mana bayi mengembangkan ketergantungan emosional yang dekat pada satu dan lebih banyak pengaruh dewasa. Yang ketiga, Hyde, periode perkembangan sensitif. Etologi Robert Hyde, dosen psikologi di Cambridge University, Inggris, lebih menyukai istilah periode sensitif daripada periode kritis. Pada masa-masa tertentu ketika organisme lebih berpengaruh oleh jenis-jenis pengalaman khusus. Istilah periode sensitif yang awalnya digunakan oleh Maria Montessori nampak lebih luas dan merupakan konsep yang lebih fleksibel daripada konsep yang lebih sempit dari periode kritis. Perannya terhadap perkembangan. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori ini juga tetap menghargai adanya peran lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan individu, sehingga pengalaman individu pada awal kehidupan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan individu tersebut di masa selanjutnya. Oke, sekian penjelasan saya tentang teori-teori perkembangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.